Sampai mana man? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa alaika bi rassis sufufi wa taswiyatiha, lazimkan olehmu dengan merapatkan barisan solat, wa taswiyatiha dan meratakannya, rapat lurus dan meluruskannya. Fa in kunta imaman, maka jika engkau itu menjadi imam, kanal amru bidzalika minka akada, maka adalah menyuruh dengan demikian rapat dan lurus dari engkau itu lebih ditekankan lagi. Wa hadza amrun muhimmun fi syar'i, adapun ini yaitu perkara yang penting dalam agama. Wa aksarun nasi ghafiluna anhu, adapun kebanyakan orang yaitu lalai daripadanya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu ala dzalik, dan sungguh ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersungguh-sungguh atas yang demikian rapat dan lurus. Wa yatawalla fi'luhu bi nafsihi, dan mengurusi oleh mengerjakan lurus dan rapat dengan pribadinya Rasul. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, la tusawwunna sufufakum, sungguh ratakanlah oleh kalian akan saf kalian. Aw liyukhalifanallahu baina qulubikum, atau mengacak-acak oleh Allah antara hati kalian. Wa ya'muru bisaddil faraj, dan menyuruh Nabi dengan menutup ruang kosong. Wa yaqulu, dan bersabda oleh Nabi, walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu fi khilalis shaf ka'annahu al-khadaf, demi Tuhan yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya, sungguh aku melihat setan yaitu masuk di sela-sela shaf salat seakan-akan anak kambing, yakni al-ghanam as-sighar, kambing yang kecil. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara sekalian, di dalam aturan salat berjamaah, pertemuan yang lalu dijelaskan oleh Imamul Haddad betapa penting untuk rebutan shaf awal, betapa ganjaran yang terbesar solat itu di shaf awal. Di shaf awal, shaf itu baris pertama. Betapa Rasulullah doain orang yang kalau solat baris di shaf awal 3 kali doain agar dosanya diampuni, sehingga dengan dosa diampuni urusannya dibereskan oleh Allah, rezekinya diluaskan, usahanya dilancarkan, problemnya dikasih solusi. Kalau kita rajin solat di shaf awal, begitu, shaf awal. Kadang sebagian orang
antara sholat sama dangdutan masih tinggian dangdutan. Tinggian dangdutan. Kalau dangdutan biasanya barisnya di awal apa di akhir? Yang jujur nih, di awal apa di akhir? Wow, berarti sering di depan ini. Pantas saya kagak lihat kalau di belakang. Tuh begitu tuh. Gitu. Kalau sholat maunya di belakang. Jangan. Ini aturan berkah. Di sop awal tuh gede ganjarannya. Kemarin disinggung juga, jangan dorong-dorongin orang ke depan. Bakal rezekinya jadi seret. Kita yang maju. Nah, malam hari ini Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala akan membimbing kita tata cara berjamaah. Sebelum sholat dimulai, sebelum sholat, apa tadi? Wa alaika birasis sufuf. Kata Imam Haddad, upayakan olehmu untuk rapat barisan. Yang disebut rapat barisan itu rapat pundak. Yang disebut rapat barisan itu agamanya rapat pundak, bukan kaki. Bukan kaki. Kita udah geli, dikejar lagi tuh kaki kita. Geli dikejar lagi. Geli dikejar lagi. Jangan kaki. Pundak. Wa tarassu bil manakib. Dalam hadisnya, ayo kalian rapat pundaknya, bukan kaki. Kaki mah sejengkal aja orang laki, sejengkal, enak begitu. Kalau kakinya renggang, kalau sop depannya kosong, jalannya juga susah jalannya. Kalau renggang, kalau rapat itu kaki itu pas enak Nabi itu ajarinnya. Coba aja kita cek. Kita sholat kakinya renggang, imamnya batal kan, jalan juga susah. Jalan ini kalau begini kan tinggal begitu doang, kagak susah-susah amat. Sholat enggak repot-repot amat. Jadi jangan renggang-renggang, dan selaras ajaran agama tuh dengan postur dan kelamin manusia. Begitu. Bila perempuan suruh rapat, laki-laki renggang, kan masuk logika ajaran agama. Coba kalau laki-laki suruh rapat, kan ngeganjel. Bener enggak? Lah ngeganjel. Coba perempuan suruh renggang, kan masuk angin ya kan. Jadi begitu. Emang paham Pak? Begitu. Jadi agama itu selaras. Agama itu enggak repot-repotan. Rapetin pundak dan lurusin barisan. Yang disebut lurus tuh ukurannya tumit. Yang disebut lurus tuh ukurannya tumit. Kalau depan beda-beda. Ada orang yang jarinya panjang karena tinggi sekali. Jadi enggak diukur. Tumit aja, tumit. Kudu lempeng tuh tumitnya. Kan bagus kayak masjid kita yang kita cinta ini, Assalam nih kan, ada garis tuh, ikuti aja garisnya, enak begitu. Jadi cakep, tumitnya aja, tumitnya yang apa lurus. Adapun jari depan kan beda-beda. Ada yang kecilan orangnya, ada yang udah tuaan, ini kan beda. Jadi
kudu rapet pundaknya, kudu lurus barisannya. Karena ganjaran sholat itu barisan ini Masya Allah, barisan ini pentingnya lurus rapet, penting. Termasuk pentingnya untuk menutup ruang kosong. Di depan masih kosong, mohon maaf terobos saja Sabtu, enggak apa-apa. Umpama nih di depan masih kosong atuh, baris udah 2, udah 3, udah 4, kita lihat depan kosong, terobos saja. Itu dapat ganjaran robos orang sholat. Kan ngelangkain orang sholat nggak apa-apa. Salahnya mereka ngelanggar agama. Kita terobos untuk di depan, karena depannya kosong gitu. Umpamanya kita lihat begitu kosong, sementara sholat udah mulai, maka imam tuh perhatiin biar rapat aja, rapat. Jangan sampai ada ruang kosong. Itu kita yang disuruh nih siapa? Semua muslim. Enggak pengurus masjid, bantuin tuh pengurus kan enggak banyak. Kita bantuin, ayo, bantuin. Begitu ada bocah berisik, jangan kita diam aja, biarin aja pun anak gue ini, itu namanya egois. Baris, begitu. Jangan, gue bukan pengurus, emang ente si penggemuk ya, bukan pengurus ya kan. Begitu, bukan begitu, bukan. Bantuin aja, bantuin. Dan kalau kita jadi pengurus, kalau ada yang kayak begitu, apresiasi, makasih. Jadi biar cakep barisan sholat itu, karena ini penting. Bahkan wa in kunta imaman, bila anda posisinya jadi imam, lebih lagi disuruh untuk ngomong sawu sufufakum, ayo lurus rapet barisan sholatnya, lurus rapet. Ditambahin atu yang zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat 4 nggak ada, mazhab 4 juga nggak ada. Matiin HP-nya, begitu, tambahin begitu. Tapi jangan ngomongnya begini, yang bawa HP matiin, jangan. Itu orang bakal bubar dari masjid, karena bakal pulang ngeri yang bawa takut dimatiin. Jadi HP matiin, jangan yang bawanya, jangan begitu. Nanti nggak ke masjid dia. Ini bahasa supaya alat komunikasinya mati. Jadi jangan dibiasakan Jumat gitu ya. Saya berharap nih sama teman-teman ngaji nih, karena kita harus menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh oleh Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak, seru semua orang menuju jalan Allah dengan cara yang bijak. Jadi kita dulu kalau Jumat dulu dah tuh, kalau udah di masjid walaupun belum khutbah, HP matiin udah. Ndak ada, jangan takut walaupun kita dagang apa, udah matiin, jangan mainin HP. Karena itu bakal menyebabkan hidup kita jadi morat-marit, rezeki kita jadi acak-acakan. Kalau di masjid jangan mainin HP. Coba kita lihat tuh Ronaldo begitu, Messi, Neymar, siapalah pemain bola itu, nggak ngerti saya juga yang mana orangnya itu, tapi suka disebut-sebut sama kawan-kawan kita. Itu kalau di lapangan bola, saya belum pernah bawa HP. Bawa HP enggak? Enggak. Kenapa? Kita harus fokus, kata mereka. Lah kita di rumah Allah harus ada adab. Udah kalau Jumat nih masuk masjid udah matiin.
HP tuh udah, jangan main HP, jangan. Repot kalau kita mainin HP, kurang berkah hidup kita, kurang berkah. Jangan takut yang datangin pembeli Allah, nggak usah. Udah kalau Jumat istirahat, matiin, udah begitu. Begitu. Jadi supaya kita enak, begitu. Matiin aja, begitu. Supaya kita fokus. Kalau sudah di masjid itu minta rahmat sama Allah. Makanya kalau kita masuk masjid itu kan disuruh doa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli ababa rahmatik. Tuhan, ampuni saya punya dosa, buka pintu-pintu rahmat-Mu. Maka orang yang gak dapat rahmat di masjid masih mainin HP mulu, HP. Sampai khotib khutbah masih juga. Ketika ditegur, jangan main HP, yang gak boleh ngomong. Kata itu pengurus masjid nggak dengar. Bila khotib udah khutbah, jangan bicara. Saya kan nggak bicara, main HP. Aduh, itu sama juga bicara. Begitu yang kayak gitu, namanya tukang ngakalin. Kalau begini nih, ngakalin. Saya main HP doang, nggak ngomong dah. Ya. Yang kayak begini nanti di nerakanya dia protes sama Allah. Ya Rabb, ngapa saya dibakar? Salah saya apa? Kata Allah, ana nggak bakar ente, ana bakar wajan. Begitu. Iya, kan ana dari atas wajan. Iya, salah ente, ana kagak niat bakar ente. Sama aja, lu juga sama aja dulu di dunia ngakal-ngakalin. Dibilang jangan ngomong, ana kagak ngomong. Main HP, sama. Ngakalin, jangan. Kan enggak begitu-begitu amat dalam agama diatur. Biar rapi kita di masjid. Kalau Jumat khususnya, biar berkah kita orang. Begitulah adab-adab kita di masjid. Maka kita minta pintu rahmat. Rahmat itu membuat kita nyaman dan tenang. Kalau masih mainin HP, hati kita udah nggak di masjid, badan doang. Dan nggak penting badan ini bungkus, hati ya. Itu begitu. Ini yang paling pokok kita. Nah, kalau kita jadi imam, lebih lagi untuk nyuruh begitu. Untuk nyuruh begitu. Bahasanya yang bagus. Jangan bahasanya menakutkan. Bahasanya ngancem kayak tulisan di pinggir-pinggir jalan tuh. Yang kencing di sini anjing. Begitu. Ini kan bahasanya enggak enak didengar. Yang baguslah terima kasih dengan tidak kencing di tempat ini. Kan begitu, kan sama. Enak di kuping. Begitu. Enak. Begitu. Jadi enggak menarik. Motor ditulis hari gini masih oper gigi, begitu bahasanya. Apa ya? Masih pakai gigi, begitu. Begitu namanya menghina. Jangan yang bagus. Terima kasih dengan HP dimatikan di masjid, jangan. Yang main HP di masjid anjing, itu kan kejam namanya. Bahasanya yang bagus. Bahasa yang bagus ini enak di kuping, enak main HP. Begitu. Ini termasuk jangan main tasbih kalau ngaji. Tasbihnya kantongnya, ganjarannya gedean ini. Begitu kalau main tasbih, bahaya. Nggak boleh. Begitu. Nah, itu setan yang mainin masalahnya, bukan Allah. Begitu. Jangan. Fokus gitu. Fokus. Itu begitu. Wa hadza amrun muhimmun fi syar'i.
nyuruh rapat, nyuruh lurus perkara yang amat sangat penting di dalam agama, kata Imam Haddad. Ini penting. Imam jauh lebih penting. Kita pokoknya baris sholat udah jangan main takbir, dorong dulu kalau rapat, tarik aja dia pundaknya, bang agak kemarian, kasih masih muat nih, begitu. Ini penting. Kata Imam Haddad, wa aksarun nas ghafiluna an. Banyak orang yang masa bodoh urusan ini, cuek, banyak itu. Dan kita jangan masuk pada kelompok banyak ini, karena rugi. Tegur kalau orang belum rapihin, rese banget, mau shot aja pakai diatur-atur. Bukan, ini penting. Emang ini penting, lurusnya barisan ini penting. Kalau enggak nanti acak-acakan, enggak jelas, kurang lurus, begitu, kurang lurus. Kayak negeri nih, kurang rapi, ujungnya kayak begini. Sian saya sama partai-partai itu. Jadi orang agak lirik itu, partai apa kayak kagak, udah presiden aja orang mau partai, kagak pikirin, gara-gara dia tidak punya kelurusan garis. Jadi sekedar tiket doang, begitu. Jadi enggak ada idealisme sama orang, loncat sini, loncat situ, loncat sini, loncat itu, jadi ribet. Jadi enggak ada idealisme pendidikan, kaderisasi, enggak ada, akhirnya dia repot. Nah, ini baris sholat pun juga begitu, kudu rapi. Coba lihat di Masjidil Haram, kalau udah penuh, kunci udah, suruh di luar. Kalau udah penuh, begitu di Masjid Nabawi kayak udah penuh, udah di luar dah, sholatnya udah penuh, kunci. Kalau udah penuh, begitu, kayak begitu di luar dah. Kalau kita sholat di luar, alhamdulillah, dia girang dia sholat di luar. Jangan. Kalau di Mekah itu harus kelihatan Ka'bah sholatnya itu. Karena kalau ngadep Ka'bah mah di Cipulir aja, ngadep Ka'bah juga. Hotel mau dekat depan masjid, sholatnya di bawah hotel, kan sayang. Dan memang itu penyakit kita, udah normal, enggak di sono enggak di sini, sama aja. Rumah kita nih dekat dengan masjid, ditegur, bang udah pada berangkat, berisik amat, belum juga ajan kata dia gitu. Gua kan dekat, begitu. Itu begitu, itu normal. Begitu, biar orang bisa buru-buru, rada dijauhin hotelnya, baru dia takut ketinggalan. Nah, baru dia, emang begitu kerjaannya, begitu, repot. Kebanyakan orang lupa, lalai urusan lurus dan rapat. Jadi kalau kita jadi imam nih, Imam Haddad ngajarin sunnah fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala. Nabi, saudara, kalau sholat amat sangat peduli untuk ngurusin barisan itu biar lurus, biar rapat. Peduli Nabi. Ampe kata Imam Haddad, wa yatawalla fi'luhu binafsi. Ampe Nabi ngerjain sendiri. Lagi sholat nih di pengimaman Nabi, baris ketiga kosong, diintip. Nabi keluar dari pengimaman,
ditarik orang yang di baris keempat, bang sini 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 sini, sampai begitu, enggak mulai dulu. Dan ini dicontoh oleh pesawat terbang. Cek lagi, udah pakai seat belt belum? Belum, enggak bakal terbang, kelihatan. Begitu, pakai dulu sabuknya. Ini mau terbang, jadi biar rapi, sandarannya lurusin, sandaran doang, suruh lurusin dulu, begitu, ampe kayak begitu. Saking pentingnya, ini mau terbang, as-sholat mi'rajul mu'min. Salat itu terbangnya orang mukmin. Jiwanya terhubung sama alam malakut, alam non indrawi, alam langit. Lagi salat, boleh badan di bumi, dia lagi ditinggikan derajatnya sama Allah. Maka kudu rapi dalam aturan. Itu begitu, saudara. Rasul ampe ngerjain sendiri, ngebaris-barisin orang. Kenapa anak kecil jangan di depan, suruh di belakang? Sebab kalau di depan nanti dia lari, kosong. Anak kecil enggak ngerti, main pergi aja udah Allah Akbar kabur. Begitu mana temennya yang di belakang narik-narik lagi sarungnya, dia marah keluar. Bocah begitu kelakuannya, kayak begitu, macam-macam. Kadang lagi sujud tuh kakinya ditempelin di titiknya temennya, aduh kayak begitu tuh bocah namanya juga. Tapi sekarang sih udah gede tuh bocah tuh, udah ngaji juga malam ini. Dulunya begitu dia, mainin temennya aja tuh bocah. Jangan, kita ndak boleh yang rapi. Rasulullah SAW merapihin begitu. Bahkan Nabi bilang, la tusawwunna sufufakum. Ayo sofnya pada lurus, rapet. Kalau enggak ente bakal hatinya diacak-acak. Ini kayak kita umat Islam Indonesia banyak 80% lebih, tapi acak-acakan. Muslim tidak ngerti begitu. Dari barisan sholat acak-acakan. Jangan, barisannya harus rapi, rapet, enak. Kalau nggak rapi, nggak rapet tuh acak-acakan. Ini namanya disiplin. Jadi betapa agama itu mengajari tentang kedisiplinan. Nanti akan ada keteraturan. Enak. Diatur oleh agama. Supaya ibadah kita ini cakep. Ganjarannya banyak. Kita tolongin rapet. Kalau rapet juga, kalau kita ibarat Jumat mau minta kotak amal enak. Kalau rapet tuh begitu. Maka masjid itu yang bagus harus dikasih tempat istirahat. Buat apa tuh namanya khotib kayak Jumat tuh khotib kayak ini nih. Jadi khotib tuh keluarnya pas mau khutbah keluar barisan juga penuh dah, nggak perlu nata barisan lagi karena khotibnya udah ada. Jadi dikasih ruang istirahat. Agar apa? Agar tenang pengurus masjidnya. Jadi pengurus masjid itu paling stres kalau Jumat. Deg-deg datang apa kagak nih? Kalau kagak datang gue liburin nih. Begitu repot.
maka biar dia tenang, khotib masuk di ruang istirahat. Kalau khotibnya main duduk di soft, begitu nggak dikasih ruang istirahat, jadi repot. Repot apa? Kalau sebelum sholat Jumat tuh ada malaikat di pintu masjid nyatetin ganjaran masuk, asal khotib belum masuk. Kalau khotib udah masuk masjid, duduk di situ, mana tengah 12 lagi dia, maklumlah dari Tanjung Priuk kan jauh ke Cipulir, ya kan, begitu. Tengah 12 sudah nyampe, mana kita datangnya jam 12 kurang seperempat, udah kagak dapat ganjaran, kagak dapat ganjaran berangkat, nggak dapat. Wong khotibnya udah nongkrong, kasih tempat istirahat. Jadi waktu dia mau masuk itu mau khutbah saat innallaha, kalau kita orang adzan kedua, adzan kedua tuh begitu, tata aturan namanya. Ini disebut bahasa belakangan manajemen masjid. Tuh begitu, repot. Kalau nggak dikasih ruang istirahat, khotibnya duduk di depan, repot zaman akhir. Tuh khotib tuh nungguin kita biar kita masuk. Yang rumahnya deket, bang, ono khotibnya masih nongkrong begitu. Padahal khotib nungguin dia biar masuk, kagak ngerti. Kasih, tuh begitu. Itu kayak begitu. Ini aturan namanya. Agama itu cakep aturan. Dalam bab berjamaah itu biar tertib. Jadi kalau khotib enggak duduk di situ, jadi ketika khutbah kan enak, barisan udah lepas, jadi kotak amal juga jalannya enak, enggak kosong, enggak apa, mudah muanya. Orang juga enggak perlu dorong-dorong, mau sholat maju lagi, maju lagi, maju lagi, masih menata gitu. Tapi kalau udah rapi enak. Itu begitu. Ini aturan dalam beragama supaya kita bagus adanya, penting di dalam kita ibadah. Sampai Nabi bilang, ayo lurus rapat, kalau kagak ente bakal hatinya dia acak-acak sama Allah, jadi ribet begitu. Itu segrup masjid aja nih ribut mulu, ada 01 02, 03, macam-macam sama masjid. Udah begitu ribut, padahal habis 14 Februari udah aja begitu. Kita masih ribut aja. Yang kaya-kaya begitu mau ngapain? Begitu. Nah, jadi ribut akhirnya. Ini gara-gara kurang lurus, kurang rapat barisan sholat, ujungnya acak-acakan kita. Begitu. Bahkan Nabi menyuruh supaya tempat yang kosong isi yang kosong, isi dulu biar masuk yang kosong isi. Itu begitu. Nabi bilang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, saya lihat setan nyelip-nyelip di ruang kosong, barisan yang kosong, kayak anak kambing. Jadi di antara keistimewaan Nabi Muhammad tuh saudara banyak, namanya disebut khosaisul Habib, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu keistimewaannya nggak pernah nguap seumur hidupnya. Nabi nggak pernah nguap.
Nguap itu dari setan. Tapi ngajarin kalau nguap begini ya, gitu. Begitu. Serutut. Nabi itu binatang buas saja dekat sama Nabi, nurut. Kalau kita binatang yang nurut aja kayak ayam, ada kita lari. Karena udah tahu ini orang kagak bener, ayam aja. Itu Nabi tuh keistimewaannya. Nah, di antara keistimewaan Nabi bisa ngelihat belakang. Jadi kayak di belakangnya ada matanya Nabi. Itu Nabi itu. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatan. Di dalam Dalil Khairat itu ada kasidah. Belakangnya Nabi kayak depan. Jadi walaupun Nabi ngadep sono, tahu kalau makmum itu acak-acakan. Tahu. Nabi. Karena belakangnya ke depan, maka orang yang ngelihat Nabi dari belakang jadi sahabat walaupun Nabi nggak lihat, karena Nabi bisa lihat. Kayak orang ada spion, kata Nabi, saya lihat setan masuk di sela-sela barisan sholat gara-gara renggang, kayak anak kambing begitu, kata Nabi. Akhirnya sholat kita ingat warung, ingat cicilan, ampe politik teman kita nge-share tadi, marah-marah, begitu. Jadi adanya ingat, ampe lagi sholat dia ingat, ngapa tuh orang diajak salaman nggak mau lari, lagi sholat kepikiran begitu, lagi sholat yang kagak-kagak, ini gara-gara kayak begitu. Jadi barisan ini kudu rapet, barisan ini kudu lurus, ikut aja, lurus rapet, bantuin. Walaupun kita bukan pengurus, kalau ada yang belum rapet, tolongin. Begitu, kita isi yang kosong, biar kita nanti akan dirapihkan oleh Allah urusan finansial kita. Kalau kita demen ngerapihin barisan-barisan sholat, jangan asal dalam kita ibadah, karena sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi kita kudu benar, jangan sampai enggak rugi kita. Maka kata Nabi, saya lihat setan masuk di sela-sela barisan sholat ka'annahul khadaf, kayak anak kambing yang kecil masuk. Jadi kudu rapi, kudu rapet barisan. Ini penting, khususnya imam. Imam jangan enggak kalau ngimamin ngomong sawu sufufakum atau sejenisnya, karena bahasanya banyak dari Nabi. Ada sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, ada sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, ada istawu wa tarassu bil manakib, ada istawu wa'tadilu, ada macam-macam dah, banyak banget. Intinya lurus dan rapat. Ini penting, begitu penting agar supaya kita benar di dalam ibadah kita, karena berjamaah itu mendapatkan nilai 27, banyak aturan. Jangan sampai perasaan kita berjamaah tapi sebetulnya di mata agama kita tidak berjamaah gara-gara salah dalam penerapan dan aturan-aturan sholat berjamaah kita, dan itu merupakan kerugian besar bagi seorang muslim yang pengen bahagia di dunia dan pengen bahagia di akhirat. Mudah-mudahan
Allah beri kita taufik dan hidayah, ma'unah dan riayah, sehingga kita pelan-pelan dari umur yang tersisa ini kita mengamalkan setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap segala ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini sebelum tanya jawab kita baca Fatihah. Istrinya ketua kita Ustaz Luqman kurang sehat, kecelakaan, jatuh dari motor. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan keikhlasan saudara semua baca Fatihah, beliau diberi kesembuhan dengan segera, kesembuhan yang sempurna, biniyati syifa ilaha wa limardul muslimin syifaan tamman syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala ala